Mas Putar. Masalah seputar motor. Ya, halo. Kita jumpa lagi di channel Wilujeng Jaya Motor 2 yang baru. Nah, di video kali ini nanti ada dua segmen ya teman-teman pembahasan. Untuk yang pertama, ini bisa kita lihat sudah ada satu sampel karburator. Nah, ini nanti akan kita lihat ya teman-teman, part-part di dalam karburator ini yang berhubungan dengan irit atau borosnya satu mesin sepeda motor ya. Nah, kita lihat satu-satu. Untuk yang pertama ini ada yang namanya pilot jet ya teman-teman. Nah, ini untuk pilot jet ini dia bekerja saat mesin di RPM bawah atau di putaran bawah. Nah, nanti untuk penyesuaiannya, untuk mudahnya teman-teman bisa lihat di busi ya pembakarannya. Misalkan pembakaran di busi terlihat putih atau bersih gitu ya, kemungkinan di pilot jetnya ini ukurannya terlalu kecil. Bisa teman-teman naikkan ukurannya 1 step atau 2 step ya. Nah, misalkan di busi pembakarannya terlalu hitam atau basah, nanti bisa teman-teman turunkan untuk ukuran dari pilot jet ini. Nah, untuk tujuan dari setting pilot jet dan main jet di karburator ini untuk mencari pembakaran yang ideal ya teman-teman. Kalau di busi nanti pembakaran akan terlihat seperti warna merah bata ya, atau mendekati. Nah, untuk ukuran pilot jet sendiri ini misalkan terlalu kecil, nanti efeknya akan susah dinyalakan ya teman-teman untuk mesin motornya. Nah, kalau ukurannya terlalu besar, ini motor akan jadi lebih boros BBM-nya. Part berikutnya yang berhubungan dengan irit borosnya satu karburator ini ya, ada yang namanya main jet. Nah, untuk main jet ini teman-teman dia bekerja di RPM menengah ke atas ya. Nah, untuk salah satu cirinya, misalkan ukuran dari main jet ini terlalu kecil, nanti teman-teman bisa rasakan di motor untuk putaran menengah ke atas dia kurang bertenaga ya. Nah, sebaliknya misalkan ukuran main jet ini terlalu besar, nanti efek di pembakaran di busi dia akan terlalu basah ya teman-teman. Busi jadi cepat mati karena bensin tidak terbakar sempurna. Otomatis efeknya BBM jadi boros juga ya. Nah, nanti untuk penyesuaiannya teman-teman bisa lihat atau cek di pembakaran di busi. Nah, misalkan pembakaran di busi terlalu basah, nanti bisa teman-teman kecilkan ya ukurannya untuk di main jet ini. Nanti disesuaikan sampai ketemu pembakaran yang ideal. Nah, kurang lebih seperti itu ya teman-teman untuk bagian pilot jet dan main jet. Tentu saja setting dari kedua part ini teman-teman harus pastikan juga ya, untuk bagian klep mesin tidak ada kebocoran atau bagian seal klepnya. Untuk part terakhir di bahasan kali ini yang tidak kalah pentingnya ya teman-teman,
Ini ada yang namanya jarum skep. Untuk jarum skep ini ada pengaturannya biasanya ya, bagian klipnya untuk pengaturan irit atau borosnya. Untuk jarum skep ini dia bekerja di RPM menengah ke atas ya teman-teman. Dia berfungsi untuk membuka jalur bensin dari main jet yang tadi. Untuk pengaturannya nanti teman-teman tinggal geser posisi dari klip ini ya. Dia semakin naik klipnya akan semakin irit suplai BBM yang melewati karburator. Nah sebaliknya, kalau teman-teman turunkan posisi klipnya, dia akan semakin boros untuk suplai BBM-nya ya. Oke, kurang lebih seperti itu untuk bahasan setting pilot jet dan main jet di karburator. Untuk kesimpulannya, supaya lebih mudah nanti teman-teman bisa pastikan ya, atau lihat di pembakaran busi. Nah nanti misalkan di pembakaran itu kering atau putih seperti itu warnanya, nanti bisa teman-teman naikkan ya ukuran dari pilot jet dan main jet ini 1 step atau 2 step. Sebaliknya, kalau di pembakaran busi itu terlihat hitam atau basah, nanti bisa teman-teman turunkan untuk ukuran dari pilot jet dan main jetnya. Lalu untuk setting berikutnya yang cukup berpengaruh juga ini ya teman-teman. Ini ada setting angin. Misalkan kita putar ke kanan, dia akan mengurangi ya daripada campuran udaranya. Sebaliknya, kalau kita putar ke kiri atau berlawanan jarum jam, otomatis udara akan semakin banyak yang disuplai ke karburator. Nah, ini juga cukup berpengaruh ya teman-teman di irit atau borosnya mesin sepeda motor kita. Ya, kira-kira udah cukup ya teman-teman untuk bahasan di part karburator ini. Mudah-mudahan menambah sedikit referensi buat kita semua ya. Nah untuk segmen selanjutnya ini ada satu lagi ya teman-teman, sampel untuk masalah yang sering terjadi di mesin sepeda motor. Dan masalahnya itu adalah ini ya, lubang baut tap oli yang sudah aus atau dull. Nanti akan coba kita cari solusinya sama-sama. Gaskan. Nah ini untuk baut aslinya, dia ukuran M12 kalau nggak salah. Nanti akan kita ganti ya teman-teman, kita besarkan. Untuk ukuran tapnya pakai ukuran M14 kali 1,5. Ini untuk ukuran kuncinya jadi kunci 17 ya. Untuk proses pengetapan sendiri kita lakukan langsung di motor ya teman-teman, tanpa diturunkan untuk mesinnya. Nah ini langsung saja ditap di motor seperti ini ya teman-teman. Tentu saja hal yang harus diperhatikan saat mengetap tapi tanpa menurunkan mesin seperti ini, harus hati-hati dengan gram dari sisa tap ini ya teman-teman. Nanti ini akan kita bersihkan sampai ke filter-filter olinya, supaya diusahakan
semua gram dari sisa tap ini bisa keluar atau terbuang. Lalu kita usahakan juga ya untuk posisi dari tap ini center atau tegak lurus ya, nanti supaya baut yang baru terpasang dengan rapat, jadi tidak ada kebocoran oli ya. Kurang lebih seperti itu. Ini sudah selesai ya teman-teman, ini tinggal kita pasang untuk baut yang baru. Ya, ini baut yang baru sudah kita pasang. Nah, ini sudah kencang ya. Oke, sampai di sini dulu ya teman-teman untuk video kali ini. Kita ketemu di video-video selanjutnya untuk pembahasan masalah di sepeda motor. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Ciao.